Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all, how are you today? I hope you always healthy and happy. Semangat, jaga kesehatan terus ya. Jangan main mulu mentang-mentang belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap social distancing. Nah, now we are going to learning about explanation text. Ya, kemarin minggu lalu tuh sudah kasih video kan tentang materi kita selama satu semester ini. Nah, salah satunya di situ ada explanation text, ya kan? Nah, salah satu dari kalian, enggak salah satu juga sih, banyak ya yang milih explanation text untuk dijelaskan. Nah, jadi pasti beberapa dari kalian ada yang udah tahu tuh apa itu explanation text, ya kan? Nah, sekarang lebih rincinya, lebih jelasnya akan Miss jelasin, tapi Miss nggak jelasin rinci-rinci banget sih ya, karena nanti kalian bisa cari sendiri lah ya. Nah, nanti ada slide tentang explanation text. What is explanation text? Apa sih itu explanation text? Kan mungkin yang kemarin udah ngejelasin, udah browsing, udah tahu ya sedikit banyaknya. Tapi mungkin masih agak bingung, masih ada yang belum ngerti banget lah ya. Nah, nanti jadi Miss akan jelasin apa sih explanation text, apa sih bedanya explanation text sama teks-teks lainnya gitu ya. Terus biasanya kalau teks itu kan ada generic structure ya, ada susunannya. Nah, apa aja sih generic structure-nya? Terus buat apa sih explanation text itu, ya kan? Terus ciri-cirinya apa? Terus contohnya bagaimana? Nanti akan ada di slide yang akan Miss tampilkan ya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke guys, yang pertama kita bahas di sini adalah pengertiannya. What is explanation text? Nah, yang pertama itu ya. Nanti yang kita bahas sebenarnya ada 4. Yang pertama ini pengertian, yang kedua nanti ada tujuan, yang ketiga nanti ada generic structure atau susunan paragrafnya, yang ketiga ada ciri-ciri atau karakteristik. Nah, yang kemarin udah pernah atau yang udah milih explanation text untuk dijelaskan, mungkin udah tahu sedikit banyaknya ya. Tapi sekarang biar lebih jelas lagi, biar lebih paham lagi. Nah, nanti buat yang nggak kelihatan dengan kata-katanya, boleh di screenshot atau di pause dulu ya. Oke, explanation text is a text which tells process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, explanation text ini sebuah teks yang menjelaskan tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Ya, jadi dia untuk menjelaskan. Contohnya kayak gimana terjadinya gempa, kayak sosial itu gimana tentang lingkungan sekitar, terus gimana tentang contohlah turunnya hujan gitu ya. Terus gimana tradisi di budaya suatu budaya gitu. Nah, selanjutnya, what is the purpose of explanation text? Tujuan ya. Apa sih tujuan dari explanation text? Ya, kayak tadi udah kita bahas di pengertian. Hampir sama ya. Jadi dari pengertian sebenarnya bisa ditarik apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu to explain, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan apa sih? Ya. Jadi, the purpose of explanation text is to explain the process involved in the formation or working of natural or socio-cultural phenomena. Ya, jadi untuk menjelaskan atau menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan atau perubahan sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Ya, jadi untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Misalnya gempa, gimana sih bisa terjadinya gempa? Mengapa bisa terjadi gempa? Gitu ya. Jadi benar-benar dijelasin secara rinci. Oke, nah ini baru rincinya dari generic structure of explanation text. Nah, ada general statement, sequence of explanation, and closing. Loh Miss, kenapa dikasih tanda tanya?
Nah, ini Miss nggak akan jelasin, kalian akan menjelaskannya. Gimana caranya? Kalian browsing atau cari ya penjelasan dari ketiga tersebut dan kalian tulis sejelas-jelasnya pakai bahasa Inggris tapi ya. Setelah kalian tulis, kalian foto, kalian upload di classroom kalian, di tugas yang Miss kasih, oke? Oke, the last is the characteristic of explanation text. Jadi ada 3 ya ciri-cirinya nih. Biasanya kalau teks itu ada pertanyaan awalnya kerap bisa jadi teks ada pertanyaan dari. Nah, di sini kita pakai why and how, mengapa dan bagaimana, tadi udah dijelasin juga ya. Nah, terus yang kedua fokus pada kejadian, fenomena atau peristiwa, bukan pada subjek or objek. Dan yang ketiga itu tenses. Tensesnya kita menggunakan tenses simple present tense yang biasa digunakan sehari-hari ya. Jadi gampang banget bikinnya. Nah, untuk contohnya nanti ada Oke, di YouTube. tadi Nanti udah Miss pada kasih link YouTube-nya nonton ya. kan ya slide-nya, isinya apaan aja, udah paham belum? Kalau belum nanti tanya aja, nggak apa-apa ya, chat aja seperti biasa, via WA, via Classroom, atau telepon, boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi tadi ada yang kosong ya, itu ya, ada yang Miss kasih tanda tanya tuh, di generic structure-nya. Generic structure tadi kan ada 3 ya, nah tapi Miss kosongin tuh, ya kan? Pengertiannya apaan sih? Pengertian dari masing-masing generic structure tersebut ya. Nah, itu adalah tugas kalian untuk menjelaskannya. Jadi silahkan kalian tulis di buku kalian. Nah, penjelasan tentang masing-masing generic structure tersebut dari ketiganya tersebut ya. Kamu jelasin satu-satu. Terus abis itu seperti biasa, seperti yang tahun-tahun sebelumnya, kalian baru tahun kemarin ya kita kayak gini. Nanti kamu foto hasilnya yang udah kamu tulis di buku tulis kan, kamu foto tuh, terus kamu kumpulkan di Classroom yang share link video ini, oke? Pokoknya kalau ada pertanyaan tanya aja, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, oke? See you all, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.